Oke, kita kembali lagi di em, pembahasan mengenai linear regression ya, part yang kedua. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai salah satu algoritma yaitu gradient descent. Jadi di video sebelumnya kita sudah em, mengetahui bahwa dalam linear regression itu ada hypothesis function ya, ada hypothesis function. Di hypothesis function tersebut ada dua parameter yaitu theta 0 dan theta 1. Kemudian kita sudah juga mempelajari mengenai cost function dengan square error function. Nah, di sini kita akan belajar salah satu algoritma yaitu gradient descent yang bisa digunakan untuk mencari nilai theta 0 dan theta 1 yang paling optimal, yang bisa meminimalkan cost function. Oke. Jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kita mempunyai cost function j theta 0 theta 1. Kemudian goal kita di sini adalah kita ingin mencari nilai theta 0 dan theta 1 yang paling optimal, yang bisa meminimalkan nilai cost function j theta 0 theta 1. Nah, gradient descent ini bekerja dengan cara seperti ini. Jadi ini outline-nya kurang lebih seperti ini ya. Mulai dengan inisialisasi gitu. Jadi kita menginisialisasi nilai atau value dari theta 0 dan theta 1. Ini bisa dengan 0 ya. Jadi theta 0 sama dengan 0, kemudian theta 1 sama dengan 0, atau bisa juga random. Jadi start with some theta 0 and theta 1. Kemudian poin berikutnya adalah keep changing theta 0 dan theta 1. Jadi nilai dari theta 0 dan theta 1 itu diubahnya mungkin update-nya ya sedikit demi sedikit gitu ya. Diupdate dengan harapan ini bisa mengurangi gitu. Jadi memperkecil cost function j theta 0 theta 1. Sampai kita berharapnya itu akan end up pada nilai yang paling minimum. Jadi nilai yang paling kecil dari cost function. Oke. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya, ini dalam 3 dimensi. Di sini ada theta 0, di sini ada theta 1, di sini ada j theta 0 theta 1. Jadi kalau diilustrasikan ini start dari titik ini ya, start dari titik ini, kemudian dia akan berjalan. Nah, nanti hopefully end up pada titik yang paling minimum dengan cost function yang paling minimum ya. Atau bisa juga kalau misalnya ternyata mulainya dari titik ini gitu, mulainya dari titik yang berbeda, bisa juga akan end up pada titik minimum yang berbeda juga. Jadi konsepnya seperti itu. Konsep yang dibawa dari gradient descent ya, gradient descent. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih sebetulnya gradient descent itu bekerja gitu. Jadi di sini gradient descent ini sebetulnya cukup simpel ya. Di sini repeat sampai convergence. Dalam artian convergence di sini biasanya adalah cost functionnya itu sudah semakin kecil dan biasanya tidak ada perubahan lagi gitu. Dan biasanya juga tidak ada updating ya, sehingga efeknya tidak ada updating terhadap nilai theta-nya juga. Nah, repeat until convergence di sini ada theta j karena kita punya dua theta j, yaitu j sama dengan 0 dan j sama dengan 1. Kemudian ini adalah operator assignment. Operator assignment berbeda dengan operator equal ya. Di sini adalah assignment. Theta j ini sama dengan theta j dikurangi alpha. Alpha di sini adalah learning rate. Ini yang disebut dengan learning rate. Oke. Yang dikalikan dengan derivatif dari j theta 0 theta 1 terhadap
theta j gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah updating. Ini bisa dilihat bahwa tentu proses ini akan dilakukan untuk masing-masing theta ya, karena di sini ada 2. Nah, tetapi poin yang harus diperhatikan adalah updatingnya itu harus dilakukan secara simultan gitu, harus dilakukan secara simultan. Kenapa harus dilakukan secara simultan? Kita beri contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya ini yang di sebelah kiri adalah contoh yang betul ya, jadi simultaneous update. Pertama kita update dulu untuk theta 0. Jadi theta 0 dikurangi alpha, kemudian derivatif j theta 0 theta 1 terhadap theta 0 ini. Dan nilainya akan disimpan di temporary 0, di variable temporary 0. Cara yang sama dilakukan untuk theta 1. Sama ya, hanya di sini tentu saja variabelnya yang digunakan berbeda. Kemudian baru setelah ditemukan gitu ya, setelah kalkulasinya selesai baik untuk temporary 0 maupun temporary 1, baru di-assign kembali ke variabel theta 0 dan theta 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam perhitungannya gitu ya, dalam kalkulasinya yang digunakan adalah nilai yang belum updated gitu, nilai yang belum updated. Berbeda kalau misalnya kita gunakan seperti ini. Jadi kalau digunakan seperti ini temporary 0 sama ya, tapi kemudian langsung di-assign terhadap theta 0 dari temporary 0. Nah, problemnya adalah di sini kemudian ketika dilakukan kalkulasi untuk updating theta 1 yang akan disimpan di temporary 1, ini ada perhitungan yang menggunakan theta 0. Dan theta 0 yang digunakan adalah yang sudah updated gitu. Ini yang cara yang salah gitu ya. Karena seharusnya yang digunakan dalam kalkulasi itu masih nilai yang sama-sama originalnya ya, yang belum diupdate dalam sebuah iterasi yang sama gitu. Oke. Kemudian bagaimana sih intuisinya dari gradient descent ini gitu ya? Oke, jadi poinnya adalah dalam gradient descent ini tadi sudah dilihat bahwa ada updating gitu ya, updating terhadap parameter, masing-masing parameter theta, baik theta 0 maupun theta 1. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi ini? Tadi kita sudah punya learning rate gitu ya, learning rate, dan di sini ada derivatif. Oke. Nah, sebetulnya bagaimana konsep dari sini dibawa gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita ingat dari derivatif ini bagaimana cara bekerjanya gitu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa cost function gitu, grafik cost function dari linear regression itu akan selalu dalam bentuk yang konveks ya, akan selalu dalam bentuk yang konveks. Nah, ini misalnya ini adalah theta 1 gitu, karena tadi updatingnya kan harus satu persatu walaupun harus dilakukan secara simultan ya. Kemudian di sini ini adalah j theta 1. Oke. Nah, updatingnya tadi adalah kita punya theta 1 itu sama dengan theta 1 dikurangi alpha, kemudian ini adalah derivatif terhadap theta 1 ya, derivatif dari cost function terhadap theta 1. Tadi kita punya cost functionnya ini. Oke. Nah, kalau kita ingat misalnya di sini kita start ya dari sebuah nilai theta 1 misalnya yang berada di sini ya, yang end up di sini. Derivatif ini sebetulnya adalah slope ya, slope sebuah garis lurus yang melalui titik ini gitu. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, kemudian slope ini sendiri nanti bisa dihitung ya dengan cara seperti ini.
Tapi poinnya adalah ketika kita kembali lagi mungkin mengingat-ingat tentang kalkulus, kalau slope-nya ke arah kiri ya, slope-nya ke arah kiri, maka nilainya itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang ini nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga updatingnya adalah ini theta 1 sama dengan theta 1 dikurangi alfa, dan ini adalah sebuah, ini dikalikan dengan positive number ya. Jadi sebuah positive number. Jadi efeknya tentu saja theta 1 yang baru ini nilainya akan lebih kecil ya, akan lebih kecil. Atau bisa diilustrasikan dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi kalau misalnya tadi theta 1-nya mungkin berada di sini ya dengan spesifik J theta 1, dia akan bergerak ke sini. Bergerak ke sini terus ya, sehingga harapannya nanti akan berakhir di lokal minima, di titik yang paling minimum. Bagaimana kalau misalnya kebalikannya gitu? Kebalikannya, jadi masih sama, ini adalah cost functionnya. Ini J theta 1. Kemudian kebetulan mungkin theta 1-nya itu ada start dari titik yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin dari sini gitu, dari titik yang berbeda. Ini theta 1. Konsepnya sama di sini. Jadi kalau misalnya tadi ada slope, nah kalau slope-nya ke arah kanan ya, kebalikannya dari yang pertama tadi, ini maka nilai dari derivatifnya dari J theta 1 terhadap ini theta 1 ini akan lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita punya theta 1 sama dengan theta 1 dikurangi alfa, dan ini adalah sebuah bilangan negatif ya, ini negatif number, maka updated value dari theta 1 ini akan semakin besar, atau bisa diilustrasikan dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi mungkin gerakannya seperti ini ke sini, dan hopefully nanti end up di yang paling minimum. Jadi konsepnya seperti itu. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan learning rate ya? Tadi kita sudah tahu di situ ada juga hyperparameter yang disebut dengan learning rate di sini. Nah, learning rate ini sebetulnya mengontrol seberapa cepat atau seberapa lambat dari gradient descent ini gitu. Jadi kalau alfanya ini terlalu kecil, maka gradient descent-nya ini akan bisa sangat lambat gitu ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, kemudian kalau misalnya mulainya dari sebuah titik di sini ya, misalnya ini adalah J theta 1. Kemudian ini karena lambat berarti updatingnya itu sedikit-sedikit gitu. Updatingnya sedikit-sedikit sehingga bisa jadi ya lambat gitu ya, sampai sebelum nanti mencapai titik minimumnya. Kalau gitu misalnya kita set menjadi besar aja gimana? Nah itu juga ada resiko ya. Kalau misalnya alpha ini di set terlalu besar, gradient descent-nya ini bisa overshoot minimumnya. Jadi malah tidak mencapai titik minimum gitu, karena jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini awalnya dari sini, tapi kemudian karena alfanya terlalu besar dia overshoot ya, seperti ini. Nah ini juga tidak bukan sesuatu yang diharapkan. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana cara kita bisa mencari nilai alfa ini yang tidak terlalu kecil gitu ya, dengan resiko tadi akan lambat sekali updating terhadap parameternya, dan tidak juga terlalu besar karena ada resiko nanti malah tidak konvergen gitu, bahkan divergen gitu. Oke. Kemudian di sini mungkin ada beberapa tambahan. Kalau misalnya kita bicara tentang kalau misalnya ya dalam suatu poin di sini si
theta 1-nya ini diinisialisasi pada lokal optima, dia akan tetap mencapai lokal optima walaupun inisialisasinya di situ. Oke. Dan kemudian yang berikutnya lagi, gradient descent juga bisa konvergen ke lokal minimum meskipun learning rate-nya itu fix ya. Jadi tidak diganti walaupun jadi dalam iterasinya gitu tidak diganti gitu, tidak diupdate menjadi lebih kecil. Mungkin nanti dalam prakteknya ada beberapa common practice yang melakukan nilai alfa ini tuh semakin diperkecil ketika iterasinya itu semakin banyak atau cost functionnya sudah semakin kecil juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pun learning rate-nya ini fix jadi tetap sama, ini tetap akan konvergen karena ketika mendekati, ini kurang bulat ya, ketika mendekati lokal minima gitu, ini tetap akan si gradient descent ini akan secara otomatis mengambil langkah yang lebih kecil-kecil gitu ya, sehingga tidak diperlukan step untuk mengurangi nilai alfa pada setiap iterasinya gitu. Jadi otomatis akan update-nya itu akan mengecil ya atau melambat gitu. Gradient descent-nya akan taking smaller step gitu agar tidak missing gitu. Jadi seperti ini. Oke, jadi itu prinsip dari atau intuition dari gradient descent. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah punya gradient descent tadi ya, dan kita sudah punya linear regression model. Dari sini kita sudah tahu kalau dari gradient descent basically kita merepeat sampai mengulang gitu sampai convergence, updating terhadap semua parameter yang ada dalam semua parameter yang ada gitu ya. Di sini parameternya adalah theta 0 dan theta 1. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini digunakan untuk linear regression? Kita ingat kembali bahwa di linear regression ada dua fungsi yang dipakai. Yang pertama hypothesis function, h theta x sama dengan theta 0 plus theta 1x. Kemudian yang kedua cost function, di mana kita punya j theta 0 theta 1 dan kita pakai square error function. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengimplementasikan dari gradient descent ini ke linear regression model sehingga bisa digunakan untuk updating value dari theta 0 dan theta 1 sehingga hypothesis function yang akan ditemukan adalah yang bisa ini tadi ya, meminimalkan cost function, value dari cost function. Nah, kita ingat kembali tadi kita punya derivatif ya. Kalau dalam gradient descent itu ada derivatif. Kemudian di sini kita tuliskan secara lengkap dari cost function-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah theta j. Kemudian kita ingat bahwa ini adalah square error function ya. Oke, kemudian ini ya, dari hypothesis function-nya. Kemudian untuk setiap training sample ya, square. Kemudian ini masih bisa dituliskan secara lebih detail lagi. Ini 1/2M. Kemudian sigma sama dengan 1M. Kemudian ini untuk hypothesis function-nya kita bisa tuliskan theta 0 plus theta 1 xi dikurangi yi dikuadratkan. Nah, kemudian bagaimana tadi ada untuk gradient descent-nya kan updating-nya adalah per setiap variabel ya, per setiap variabel. Sehingga di sini diperlukan juga derivatif untuk setiap variabel gitu, derivatif terhadap setiap variabel. Ketika j-nya sama dengan 0, maka ini adalah derivatif dari j theta 0 theta 1 terhadap theta 0.
Dan juga untuk theta 1 juga sama. Nah, ini kita take derivatifnya adalah sigma 1/m ya, sama dengan 1 sampai m, kemudian h theta xi dikurangi yi, kuadratnya hilang ya karena ini derivatif. Kemudian kalau untuk theta 1 1/m, kemudian sigma i sama dengan 1 sampai m, kemudian h theta xi dikurangi yi. Tapi di sini ingat kalau yang untuk theta satunya ada variabel x-nya ya, sehingga di sini dikalikan dengan xi. Oke. Nah, setelah kita punya derivatifnya ini tinggal dimasukkan ke gradient descent algorithmnya gitu. Jadi bagian ini ya, part ini adalah derivatif dari j theta 0 theta 0 terhadap theta 0 theta 1 sorry. Kemudian hal yang sama untuk part yang ini adalah derivatif dari terhadap theta 1 ya, dari cos function j. Oke. Dan ini harus diupdate secara simultan ya, update simultaneously. Oke. Jadi update theta 0 dan theta 1 secara simultan. Nah, nanti posisinya akan jadi seperti ini ya. Jadi hal yang sama akan seperti ini, dan kalau untuk case-nya linear regression, karena cost function-nya akan selalu dalam bentuk convex gitu, tidak ada lokal minimumnya, hanya ada satu gitu ya. Jadi dia pasti akan mencapai lokal minimum gitu. Lokal minimum yang merupakan global minimum gitu. Bukan seperti ini ya. Kalau ini kan lokal minimumnya mungkin ada beberapa gitu. Nah, ini selalu dalam bentuk convex function atau bowl shape. Jadi pasti lokal minimumnya ini hanya ada satu. Kemudian kalau diilustrasikan, di sini diilustrasikan h theta x-nya ya, atau hypothesis function, dan juga cost function-nya dalam bentuk contour plots. Jadi kalau dalam bentuk contour plots, di sini kalau diubah-ubah nilai theta 0 dan theta 1-nya, akan ada plot dari cost function yang berbeda juga gitu. Jadi ini kalau digerakkan, hopefully dia akan mendekati titik yang paling tengah ini ya, yang merupakan dasar dari si bowl tadi. Jadi akan seperti ini. Mungkin beda lagi ketika diupdate gitu, sampai misalnya pada titik bahwa di sini yang paling optimal gitu. Nah, itu konsep dari gradient descent. Kemudian mungkin ada satu notes ya yang perlu di term yang biasa digunakan. Ini ada namanya batch gradient descent. Jadi kalau dalam batch ini setiap step dari gradient descent itu menggunakan semua training examples. Jadi updatingnya itu dilakukan setelah semua training example. Jadi setiap step dalam gradient descent menggunakan semua training example. Karena nanti ada jenis yang beda juga gitu. Ada yang mini batch, jadi menggunakan tidak semua training example, tapi training example-nya itu dipotong gitu ya menjadi beberapa bagian, kemudian updatingnya setiap mini batch tersebut. Kemudian ada juga stokastik, itu biasanya per satu training example gitu, updatingnya dilakukan setiap satu training example. Nah, biasanya yang common practice-nya yang sering dilakukan adalah yang batch atau mini batch gitu. Oke, so itu tadi adalah penjelasan ya mengenai gradient descent dan bagaimana cara mengimplementasikannya untuk linear regression. Oke, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana algoritma linear regression itu bekerja ya. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai algoritma machine learning yang lain. Terima kasih.